Perkenalkan, nama saya Mira Oktaviana, NIM 19101416856, kelas Manajemen A1 Pagi, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang terdapat dari buku Analisis Lingkungan Bisnis yang terdapat dari bab 5, Manajemen Krisis. Sifat penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja dengan cepat. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Kritis dapat menarik perhatian media di aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang menaruh curiga atau tidak berkelas. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat berkonseptualisasi dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Tahap pertama dalam siklus hidup krisis adalah identifikasi. Krisis dapat diakibatkan dari satu peristiwa atau dari serangkaian pengembangan seiring waktu. Krisis juga dapat diakibatkan oleh satu peristiwa, seperti yang menerima panggilan dari Kapten Action Pelens bahwa kapal telah kandas dengan keras dan membocorkan minyak. Beberapa krisis terungkap langsung ke publik, sedangkan yang lain diidentifikasi dari dalam perusahaan. Beberapa krisis memiliki penyebab yang tidak biasa dan cukup mengejutkan, seperti yang ditunjukkan oleh para Perrier. Air mineral Perrier dan bensin Perrier diproduksi oleh Scor Perrier SA of France adalah campuran mata air alami dan gas yang diperoleh dari sumur di dekat sumber di Vergis. Faktor penting yang mempengaruhi perkembangan fase publik dari sebuah krisis adalah liputan media. Seringkali liputan media dimulai sebelum perusahaan dapat bertindak. Mode reaktif, khususnya situasi reaktif, komunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah melalui media menjadi sangat penting untuk menanggapi krisis. Pengaruh media terhadap pengembangan dan tingkat keparahan krisis dapat dinilai dengan menggunakan kerangka kerja yang disajikan di bab 3. Liputan media yang lebih luas dapat diharapkan ketika masalah pada inti krisis dipandang penting bagi masyarakat dan ketika calon penuntunnya besar. Degradasi lingkungan adalah masalah sosial yang penting dan menjadi perhatian sebagian besar masyarakat. Apalagi isu lingkungan seringkali memiliki aspek visual yang menarik untuk diliput media. Sejumlah perusahaan dan eksekutifnya memelihara blog untuk berkomunikasi dengan media dan publik. Situasi yang sangat sulit bagi banyak perusahaan adalah ketika fakta persepsi berbeda. Pada tahun 191, pengemudi mobil Audi 5000 mengklaim bahwa mobil tersebut tiba-tiba berakselerasi luas meliputi masalah ini, dan pengacara bahwa kasus tersebut ke krisis. Intervensi melibatkan tindakan perusahaan atau pemerintah yang menangani krisis, memberikan bantuan kepada korban. Tindakan ini mencakup komunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah serta langkah-langkah substansif untuk menyelesaikan krisis
dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis serupa di masa mendatang. Baiklah, terima kasih.